Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra Mengenal Surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-21 ini, kita akan berkenalan lebih dekat lagi dengan Surah Qaf. Surah Qaf ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai nama bagi surah yang ke-50 di dalam susunan mushaf. Nah, surah ini berstatus Makkiyah dan terdiri atas 45 ayat. Nama Qaf juga ternyata digunakan dalam berbagai mushaf Al-Quran di berbagai negara sahabat Al-Quran, seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan juga Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama Qaf diambil dari huruf pembuka di surah ini. Bersama surah Shad dan surah Al-Qalam, surah Qaf termasuk dalam 3 surah Al-Quran yang diawali dengan satu huruf muqatta'ah tunggal. Sebagian ulama menamai surah ini cukup dengan satu huruf tersebut, sementara yang lain menambahkan redaksi ayat pertamanya, sehingga dikenal pula dengan nama Qaf wal Qur'anil Majid. Menarik sekali ya. Dalam Mushaf Standar Indonesia dipilih nama Qaf karena singkat, tegas, dan menghindarkan kekeliruan identifikasi surah. Nah sahabat Al-Quran, adapun keberadaan huruf-huruf hijaiyah di awal surah yang seluruhnya berjumlah 14 huruf, antara lain alif, ha, ro, sin, Shad, kemudian ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Nah itu merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Huruf-huruf ini menjadi penanda pentingnya pesan yang akan disampaikan di dalam ayat. Nah dalam konteks surah Qaf, pesan utamanya itu adalah tentang hari kiamat. Kandungan surah ini secara umum berbicara tentang kepastian hari kebangkitan, kekuasaan dan kebesaran Allah dalam mengatur kehidupan manusia sejak dari lahir, meninggal, dibangkitkan hingga hari penghitungan amal. Nah semua itu dijelaskan dengan argumen yang empiris dan juga logis. Bahkan ditegaskan dengan sumpah Allah demi Al-Quran yang mulia. Menarik sekali sahabat Al-Quran. Nah kemudian para mufasir memberikan beragam penafsiran terhadap huruf Qaf. Ada yang memahaminya sebagai inisial beberapa sifat Allah, seperti Al-Qadir, Al-Qabid, dan Al-Quddus. Nah, ada pula yang memaknainya sebagai salah satu nama atau mukjizat Al-Quran, bahkan sebagai nama gunung yang meliputi dunia. Namun, semua penafsiran ini sejatinya itu hanyalah merupakan takwil. Makna hakiki huruf tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Meski demikian, apapun pemaknaannya, huruf Qaf memiliki keterkaitan yang kuat dengan tema surah, yakni penegasan kebesaran dan juga kekuasaan Allah, khususnya dalam membangkitkan manusia di hari akhir. Sahabat Al-Quran, Al-Biqai menegaskan bahwa surah Qaf mengukuhkan kedudukan Al-Quran sebagai kitab yang majid, yang mengandung makna agung, mulia, luhur, dan juga tinggi. Bahkan dari sisi makhraj dan sifat hurufnya, Qaf ini telah merepresentasikan keluhuran itu. Makhraj Qaf yang berada di pangkal lidah dan langit-langit atas mengisyaratkan sumber Al-Quran yang tinggi dan juga agung. Sifat-sifat huruf Qaf seperti jahar, syiddah, isti'la, dan juga qalqalah selaras dengan pesan kekuatan dan juga keagungan yang dikandung surah ini. Sahabat Al-Quran, nama Qaf ternyata juga sangat populer dalam literatur tafsir, ulumul Quran, dan juga hadis. Kitab-kitab tafsir klasik hingga kontemporer serta berbagai riwayat sahabat secara konsisten menggunakan nama ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim sebagai berikut. An Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi salati subh Qaf, falamma ata ala hadhihi al-ayah wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Qala Qutbah faja'altu aqulu lahu ma busuquha, faqala tuluha. Rawahul Hakim. Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca surah Qaf. Ketika sampai pada ayat wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, aku bertanya kepadanya, apa yang dimaksud dengan busuk kurma? Beliau menjawab, tingginya. Riwayat Al-Hakim. Dalam hadis-hadis sahih juga dijumpai penggunaan nama Qaf maupun Qaf wal Qur'anil Majid, terutama terkait bacaan Nabi Muhammad SAW dalam sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim sebagai berikut. Sa'ala Umar bin Al-Khattab Aba Waqidil Laythi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah SAW fil adha wal fitr.
Faqala kana yaqra'u fihima bi qaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Rawahu Muslim. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi tentang surah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam salat Idul Adha dan juga salat Idul Fitri. Abu Waqid menjawab, dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri, beliau membaca Qaf wal Qur'anil Majid dan juga iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Riwayat Muslim. Sahabat Al-Quran, beragam penyebutan tersebut menunjukkan bahwa ketiga nama surah ini yaitu Qaf, Qaf wal Quran, dan juga Qaf wal Quranil Majid dapat dipahami sebagai satu nama dengan variasi redaksi. Meski tidak bersifat tauqifi, popularitasnya di kalangan sahabat menguatkan legitimasi penamaan tersebut. Selain itu, sebagian ulama menyebut Al-Basiqat sebagai nama lain surah ini diambil dari ayat ke-10. Namun karena tidak didasarkan pada riwayat Nabi maupun sahabat, nama tersebut dikategorikan sebagai ijtihadi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.